Menjelang maghrib, saat langit berubah jingga dan suara azan mulai terdengar, banyak orang percaya itulah waktu ketika batas antara manusia dan makhluk gaib semakin tipis. Di saat itulah kejadian aneh sering terjadi. Suara azan asar masih samar-samar terdengar dari surau kecil di ujung desa. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya mulai menguning keemasan. Udara terasa hangat, tapi perlahan-lahan hawa itu berganti dengan sejuk yang aneh. Sejuk yang tidak menyegarkan, tapi justru menimbulkan bulu kudut berdiri. Namaku Raka, umurku baru 17 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Suasananya damai, banyak sawah terbentang luas, pepohonan tinggi, dan rumah-rumah masih sederhana. Di desa ini, ada satu aturan tak tertulis yang selalu ditekankan para orang tua sejak aku kecil. Jangan pernah berkeliaran di luar rumah waktu maghrib. Dulu waktu kecil, aku sering membandel, main layangan sampai matahari hampir tenggelam. Kalau ketahuan, ibu langsung marah sambil mencubit telingaku. Katanya, menjelang maghrib itu waktunya jin, setan, dan arwah gentayangan keluar. Aku dulu hanya menganggapnya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi semakin aku besar, semakin sering aku mendengar cerita dari para tetua. Ada yang bilang pernah melihat bayangan tinggi di antara pohon pisang ketika azan berkumandang. Ada juga yang mengaku mendengar tangisan anak kecil di tepi sungai menjelang maghrib. Aku selalu menertawakan cerita itu. Bagiku, tidak ada yang perlu ditakuti dari waktu maghrib selain nyamuk. Sore itu, aku duduk di beranda rumah sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin sore berhembus, membawa aroma khas tanah dan dedaunan basah. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak kecil masih bermain petak umpet di jalanan desa. Sesekali terdengar teriakan tawa mereka, bebas, tanpa rasa takut. Ibu keluar dari dapur, menaruh gelas teh panas di meja kayu. "Raka, sebentar lagi maghrib. Kalau mau keluar, sekarang saja. Nanti azan sudah terdengar, kamu harus di dalam rumah." Aku mengangguk asal. "Iya, Bu." Sebenarnya aku ada janji kecil dengan Andi, sahabatku, untuk bertemu sebentar di dekat warung Udin. Hanya ingin ngobrol tentang rencana lomba sepak bola antar RT minggu depan. Kupikir sebentar saja, toh jaraknya tidak jauh dari rumah. Aku pamit pada ibu, meski wajahnya jelas tidak senang. "Cepat pulang, Nak. Jangan sampai azan sudah terdengar kamu masih di luar," pesannya. Aku mengangguk lagi, lalu berjalan cepat menuju warung Udin. Di perjalanan, suasana terasa berbeda. Jalan tanah desa yang biasanya ramai mulai sepi. Orang-orang menutup pintu rumahnya, beberapa terlihat buru-buru masuk sambil menggiring anak-anak mereka. Dari jauh, aku melihat seorang nenek tua sedang menutup jendela kayu rumahnya. Ia menoleh ke arahku sebentar, matanya tajam, lalu menutup jendela dengan terburu-buru. Aku mengabaikan itu semua. Terlalu percaya mitos, batinku. Sesampainya di warung Udin, aku tidak menemukan Andi. Warung itu sudah tutup, pintu kayunya digembok dari dalam. Aku celingungan, menunggu, tapi Andi tak juga muncul. Aku mengambil ponsel jadulku, mencoba mengirim SMS, tapi sinyal di desa ini memang payah. Langit semakin jingga, matahari setengah tenggelam. Aku menimbang sebentar, lalu memutuskan pulang saja. Saat berjalan kembali, suasana makin sepi. Jalan desa benar-benar kosong. Suara jangkrik mulai bersahut-sahutan. Angin sore bertiup lebih kencang, membuat dedaunan pisang bergoyang. Aku mempercepat langkah. Ketika melewati tikungan dekat pohon beringin besar, pohon yang katanya sudah berumur ratusan tahun, aku tiba-tiba mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Seperti suara langkah. Aku menoleh ke belakang. Jalan kosong. Tidak ada siapapun. Aku melanjutkan jalan, tapi suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih dekat. Aku berhenti, mataku menatap lurus ke jalan yang mulai gelap.
Jantungku berdegup kencang. "Siapa itu?" teriakku, mencoba berani. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan daun kering yang berterbangan. Aku menelan ludah, lalu kembali berjalan. Namun langkahku semakin cepat, hampir setengah berlari. Tiba-tiba, bruk! Ada sesuatu jatuh di sampingku. Aku menoleh. Di tanah, tepat di samping kakiku, ada kain putih kotor tergeletak. Panjangnya sekitar 1 meter, kusut dan bau apek. Aku yakin itu tidak ada sebelumnya. Tanganku gemetar, aku mundur selangkah, lalu menoleh ke pohon beringin besar. Di sana, tepat di bawah naungan dahan gelap, aku melihat bayangan tinggi berdiri diam. Tubuhnya tak jelas, tapi sosoknya menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arahku. Suara azan maghrib tiba-tiba berkumandang dari surau. Suara merdu itu biasanya menenangkan, tapi sore itu terasa menegangkan. Saat kalimat pertama azan terdengar, bayangan itu menghilang. Begitu saja, seperti tertelan gelap. Aku terdiam, keringat dingin bercucuran. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekencang-kencangnya pulang. Pintu rumah langsung kututup rapat, nafasku tersengal-sengal. Ibu menatapku heran. "Kamu kenapa, Raka?" Aku tidak bisa menjawab. Pandanganku masih terbayang sosok tinggi di bawah pohon beringin tadi. Dan di luar sana, azan maghrib masih berkumandang. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan tinggi di bawah pohon beringin terus menari-nari di pikiranku. Bahkan ketika aku memejamkan mata, sosok itu seakan masih menatapku dari kegelapan. Aku memutuskan tidak menceritakan apapun pada ibu. Beliau sudah cukup sering menegurku soal larangan keluar saat maghrib. Kalau aku bilang aku melihat sesuatu, pasti beliau akan semakin khawatir. Pagi harinya, aku menemui sahabatku, Andi. Ia duduk di balai-balai depan rumahnya sambil menyeruput kopi. Rambutnya masih acak-acakan, tanda baru bangun tidur. "Andi," kataku cepat, "kenapa kamu gak jadi ke warung Udin semalam?" Andi mengangkat bahu santai. "Lupa, Ra, maaf ya, aku ketiduran habis main bola sore." Aku menghela nafas berat. "Andi, ada yang aneh semalam." "Aneh gimana?" Aku menatapnya serius. Di bawah pohon beringin, aku lihat bayangan tinggi. Badannya hitam, lebih besar dari manusia. Berdiri diem aja, nunggu aku. Andi sempat tertawa, tapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat wajahku yang tegang. "Kamu serius, Ra?" Aku mengangguk. Andi meletakkan cangkir kopinya, wajahnya mendadak muram. "Pra, jangan sembarangan keluar pas maghrib. Orang-orang tua di desa ini nggak asal ngelarang. Banyak yang udah ngalamin hal aneh." Aku menelan ludah. "Kayak apa maksudnya?" Andi mendekat, suaranya mengecil. "Kamu pernah dengar cerita anak hilang pas maghrib kan?" Aku mengangguk samar. "Yah, itu benar. Dulu ada anak kecil, namanya Lani. Katanya dia main petak umpat pas maghrib. Nggak pulang-pulang. Warga nyari sampai malam, tapi nggak ketemu. Besok paginya, dia ditemukan di pinggir sungai. Udah nggak nyawa." Buluku merinding. "Jadi, kamu pikir yang aku lihat semalam ada hubungannya sama itu?" Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah sawah, lalu berkata pelan, "Pokoknya, jangan lagi keluar pas maghrib, Ra. Kalau terpaksa, jangan pernah menoleh ke belakang waktu dengar namamu dipanggil." Kata-kata itu menusuk kepalaku, menambah rasa takut yang belum hilang sejak semalam. Sore harinya, aku sengaja pulang lebih cepat dari biasanya. Langit sudah mulai berubah jingga ketika aku melewati lorong desa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sebagian sudah menutup pintu dan jendela. Aku berjalan agak tergesa, masih ada setengah jam sebelum maghrib. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, aku melihat Septa, anak kecil tetangga sebelah, sedang menendang bola plastik di jalan. Ia tertawa riang seolah tidak peduli waktu.
"Septa, ayo pulang, udah sore!" teriakku. Anak itu hanya melambai, lalu melanjutkan mainnya. Aku menghela nafas. Aku tahu anak-anak sering tidak menghiraukan larangan orang tua. Ketika aku hampir sampai di tikungan, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. "Hiks, hiks, hiks." Suara tangisan, lirih, tapi jelas. Aku menoleh ke kanan, ke arah lorong kecil yang jarang dipakai. Lorong itu sempit, diapit pagar bambu yang sudah tua. Aku berhenti, jantungku berdetak kencang. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, suara seorang anak kecil. Aku ragu, ingin lari, tapi rasa penasaran mengikat langkahku. Perlahan, aku mendekat ke lorong itu. Sinar matahari sudah hampir tenggelam, membuat lorong itu terlihat suram. Aku mendekat ke lorong itu. "Halo?" panggilku. Suaraku bergetar. "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin pelan, seolah menjauh. Aku menelan ludah. Ingin masuk, tapi langkahku berat. Saat itu juga, azan maghrib mulai berkumandang. Suaranya menggema di seluruh desa. Tangisan itu berhenti. Aku memutar tubuh hendak kembali ke jalan utama. Tapi mataku membeku. Di ujung lorong, di bawah cahaya temaram, ada bayangan tinggi berdiri tegak. Sama persis seperti yang aku lihat semalam di pohon beringin. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam aja. Nunggu aku. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Saat aku berbalik untuk lari, tiba-tiba terdengar bisikan pelan di telingaku. "Raka." Aku terperanjat. Suara itu jelas sekali, padahal tidak ada siapapun di sekitarku. Aku teringat ucapan Andi, "Kalau dengar namamu dipanggil waktu maghrib, jangan pernah menoleh ke belakang." Dengan sisa tenaga, aku berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Nafasku memburu, dadaku sesak. Aku baru berhenti ketika sudah sampai di depan pintu rumah. Tanganku gemetar saat membuka kunci. Begitu masuk, ibu menatapku tajam. "Raka, kamu dari mana? Sudah azan maghrib." Aku tidak menjawab. Aku hanya terenggah-enggah, masih mendengar suara itu terngiang di telingaku. Panggilan lirih yang menyebut namaku. Dan entah kenapa, aku merasa suara itu belum benar-benar hilang. Hari-hari setelah kejadian di lorong itu jadi semakin aneh. Aku tidak lagi merasa aman meski berada di rumah sendiri. Ada saat-saat tertentu, terutama menjelang maghrib, aku merasa udara jadi lebih dingin dari biasanya. Aku sudah mencoba mengabaikan, tapi rasa takut itu makin menekan. Bahkan, ibu sampai heran kenapa aku sering diam, tidak banyak bicara. Aku tidak mungkin menjelaskan semuanya, takut malah membuat ibu cemas. Satu-satunya orang yang aku ceritakan hanyalah Andi. Ia menatapku serius setelah mendengar semuanya. "Rak, aku ingatin sekali lagi. Kalau dengar ada yang manggil namamu pas maghrib, jangan pernah noleh. Apapun yang terjadi, pura-pura aja nggak dengar." Aku mengangguk, meski dalam hati merasa berat. Bagaimana mungkin menahan diri tidak menoleh kalau suara itu terdengar begitu dekat? Sore itu, ibu menyuruhku membeli kecap ke warung Bu Siti. Aku sempat menolak, tapi ibu sudah terlanjur marah karena aku terlalu banyak alasan. "Cuma sebentar kok Raka, nggak sampai maghrib juga udah pulang," katanya. Akhirnya, aku berangkat juga, meski hati tidak tenang. Di perjalanan pulang, aku mempercepat langkah. Matahari sudah miring ke barat, langit memerah, dan suara burung mulai riuh. Aku menunduk sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara lirih. "Raka!" Langkahku terhenti. Suara itu, lagi. Aku menggenggam plastik kecap erat-erat. Nafasku tercekat. Kata-kata Andi langsung terngiang di kepala. "Jangan noleh."
Aku mencoba berjalan lagi, pura-pura tidak mendengar. Tapi suara itu makin jelas. "Raka, tunggu aku!" Suasana sekitar mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada angin. Hanya suaraku sendiri yang berat dan tersengal. Aku memejamkan mata sejenak. "Jangan menoleh, jangan menoleh!" Aku mengulang dalam hati. Namun tiba-tiba, ada hembusan dingin menyapu leherku. Begitu nyata, seperti ada yang bernafas tepat di belakangku. Aku tidak tahan lagi. Perlahan, aku menoleh. Di sana, berdiri sosok hitam tinggi menjulang. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti arang terbakar. Rambut panjangnya menghampiri seluruh wajah. Tapi dari sela-selanya, aku bisa melihat mata hitam kosong yang langsung menatapku. Mulutnya terbuka lebar, begitu lebar hingga hampir menyentuh dada. Tidak ada suara keluar, hanya lubang hitam pekat yang membuatku mual melihatnya. Tangannya panjang menjuntai, kukunya tajam, seolah siap meraih. Aku tidak bisa bergerak, kakiku seakan menempel ke tanah. Sosok itu melangkah satu kali. Tanah di bawahnya bergetar halus. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Lalu tiba-tiba, suara azan maghrib menggema dari surau. Suaranya nyaring, menusuk telinga. Sekejap saja, sosok itu lenyap. Hilang tanpa jejak, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidungku. Aku jatuh terduduk di jalan, tanganku gemetar hebat. Malam itu, aku kembali menemui Andi. Wajahku pucat pasi. "Andi, aku noleh, Rak," kataku lirih. Andi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Berarti dia udah tahu kamu sadar sama keberadaannya. Itu artinya dia bakal makin dekat, Rak. Dia nggak akan berhenti sampai dapat yang dia mau." Aku tercekat. "Dapat apa?" Andi menunduk, lalu menatapku dengan wajah serius. "Dapat kamu." Malam semakin larut. Aku mencoba tidur di kamarku, tapi rasa takut membuatku sulit memejamkan mata. Aku menutupi tubuh dengan selimut, berharap aman. Namun, tepat saat aku mulai terlelap, sebuah suara lirih terdengar di dekat telingaku. "Aku di sini, Raka." Dengan tubuh gemetar, aku membuka mata. Di sudut kamar, di balik kegelapan, bayangan tinggi itu berdiri, tidak bergerak, hanya menatapku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan tinggi itu masih jelas ada di sudut kamar, meski aku sudah berkali-kali memejamkan mata dan berpura-pura tidak melihat. Aku menarik selimut menutupi kepala, berharap semua hanya mimpi. Tapi suara nafas berat itu nyata. Seperti hembusan angin kotor yang terus mendekat. Aku menggigil. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Sekejap terang, sekejap gelap. Dan di antara kedipan itu, aku melihat bayangan itu bergerak semakin dekat. Aku menahan teriak. Tubuhku kaku, hanya bisa berdoa dalam hati. Ketika lampu kembali padam seutuhnya, suara berderik terdengar. Suara kasurku bergeser, seperti ada yang ikut duduk di tepi ranjang. Aku bisa merasakan beratnya. Kasurku benar-benar turun di satu sisi. Dia duduk di sebelahku. Aku hampir menangis. Peluh dingin membanjiri wajahku. Lalu sebuah suara berat, parau, terdengar di telingaku. "Aku sudah dekat, Raka." Aku spontan berteriak sekeras-kerasnya. Ibu bergegas masuk di kamar sambil menyalakan lampu. "Raka, kenapa kamu?" Begitu lampu menyala, bayangan itu hilang. Kasur kembali normal. Udara dingin lenyap begitu saja. Aku hanya bisa terisak, tak mampu menjelaskan apapun. Ibu memelukku. "Astagfirullah, kamu mimpi buruk, Nah." Aku ingin percaya itu hanya mimpi.
Tapi aku tahu, semua terasa terlalu nyata. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Andi. Mataku merah, kurang tidur. Andi terkejut melihat kondisiku. "Rak, kamu kelihatan parah banget, Rak. Ceritain ke aku." Aku pun menceritakan semuanya. Lampu yang berkedip, kasur yang turun, dan suara parau itu. Andi terdiam lama. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. "Rak, kalau sudah sampai ke kamar, itu artinya dia benar-benar nempel sama kamu. Dia bukan cuma..." Andi terdiam lama. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. "Rak, kalau sudah sampai ke kamar, itu artinya dia benar-benar nempel sama kamu. Dia bukan cuma ganggu di luar lagi." Aku menelan ludah. "Terus, aku harus gimana?" Andi menghela nafas. "Biasanya orang tua di sini punya cara. Bawa aja cerita ini ke Pak Haji. Dia sering bantu orang yang diganggu begitu." Aku mengangguk, meski dalam hati masih bimbang. Aku takut kalau cerita, orang malah menganggapku gila. Malam berikutnya, aku berusaha tidur lebih cepat. Aku letakkan Al-Quran kecil di samping bantal, berharap bisa melindungiku. Awalnya suasana tenang, tapi menjelang tengah malam, udara kamar kembali berubah dingin. Aku membuka mata, lampu kamar tiba-tiba redup, meski tidak padam sepenuhnya. Di cermin besar yang menggantung di dinding, aku melihat sesuatu. Refleksi di sana bukan diriku. Tubuhku memang tampak di cermin, tapi di belakangku berdiri sosok hitam itu. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang menjuntai. Tangannya yang panjang menyentuh pundakku dalam bayangan, padahal di kenyataan tidak ada apa-apa. Aku menjerit dan menutup wajah dengan bantal. Cermin itu bergetar pelan, duk, 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 seperti diketuk dari dalam. Lalu suara parau itu kembali terdengar. "Aku ingin ikut denganmu selamanya." Paginya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku memutuskan pergi bersama Andi menemui Pak Haji Mahmud, sesepuh kampung yang dikenal suka membantu orang dengan gangguan gaib. Di rumahnya yang sederhana, aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Pak Haji mendengarkan sambil mengelus janggutnya. "Gangguan itu kuat. Kau sudah melanggar pantangan, Nak. Kau menoleh ketika dipanggil menjelang maghrib. Itu membuka jalan bagi mereka mendekat." Aku menunduk, menyesal. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Haji menatapku tajam. "Jangan pernah lagi menoleh ke belakang kalau kau mendengar suara itu. Dan ingat, mereka akan selalu mencoba menipu. Jangan terpancing. Malam ini, saya akan datang ke rumahmu. Kita lihat apa yang sebenarnya mengikutimu." Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku semakin menciut. Malam itu, benar saja. Saat maghrib menjelang, Pak Haji duduk di ruang tamu bersama ibu. Ia membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Aku menunggu di kamar, jantung berdebar kencang. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di jendela kamarku. Cok, cok, cok. Aku merinding. Suara itu makin keras. Lalu sebuah bayangan melintas di balik kaca. Tinggi, lebar, tidak mungkin manusia biasa. Aku menutup mulutku, menahan teriak, dan dari luar jendela, suara parau itu terdengar jelas. "Raka, bukakan aku." Suara ketukan di jendela itu membuat bulu kuduku berdiri. Tok, tok, tok. Ritmenya pelan, tapi menghantam sarafku. Dari balik tirai tipis, bayangan hitam itu terlihat semakin jelas. Tinggi, menjulang, bergerak perlahan. Aku gemetar, tidak berani mendekat. "Pak Haji," suaraku nyaris tidak keluar. Di ruang tamu, Pak Haji Mahmud berhenti membaca. Ia berjalan mendekati kamarku dengan langkah tenang. Matanya langsung menuju jendela. "Jangan dibuka, Nak. Apapun yang terjadi, jangan sekalipun kau mendekat," katanya tegas. Aku mengangguk cepat, meski tubuhku ingin kabur sejauh mungkin.
Pak Haji lalu berdiri di depan jendela, membuka surban putih yang melingkar di lehernya, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara ketukan itu berubah jadi dentuman keras. Dum, dum, dum. Seluruh kaca bergetar seperti akan pecah. Ibu yang ada di belakangku menjerit ketakutan. Dari balik kaca, aku melihat jelas, mata hitam pekat itu menatap ke dalam. Mulutnya terbuka lebar, seakan berusaha menelan jendela. Pak Haji tidak berhenti membaca. Semakin keras ayat dibacakan, bayangan itu semakin menggila. Kepalanya membentur kaca. Duk, 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 membuat getarannya makin keras. Aku hampir tak tahan. Suara itu menusuk telinga, seperti jeritan bercampur gemuruh. Tiba-tiba, crash! Salah satu sudut kaca jendela retak. Aku berteriak spontan. Ibu langsung menarikku mundur. "Pak Haji, pecah Pak!" teriakku panik. Namun Pak Haji tetap tegak berdiri. Wajahnya serius, sorot matanya tajam menembus kegelapan luar. "Keluar kau, wahai makhluk terkutuk. Jangan kau ganggu lagi anak ini." Suasana mendadak hening. Ketukan berhenti. Bayangan itu tidak lagi bergerak. Ia hanya berdiri diam di balik jendela. Aku menahan nafas, berharap semua selesai. Tapi kemudian, sesuatu yang membuat darahku beku terjadi. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya yang panjang, lalu mengetuk kaca dari dalam. Aku tertegun. Dari dalam? Tapi aku ada di dalam kamar. Bagaimana mungkin? Tok, tok, tok. Suara ketukan itu kini berasal dari belakangku. Aku menoleh dengan gemetar. Dan di sudut kamar, tepat di samping lemari, sosok tinggi hitam itu berdiri tegak. Tubuhnya membungkuk agar muat di langit-langit rumah. Matanya kosong, menatap lurus padaku. "Ya Allah!" jerit ibu. Aku langsung terdorong ke lantai, suasana kacau. Pak Haji segera masuk, surbannya digenggam erat. Dengan suara keras, ia membacakan ayat kursi. Suaranya menggema memenuhi kamar. Makhluk itu menggeram. Suara parau keluar dari mulutnya yang lebar. "Dia sudah milikku." Suara itu membuat kepalaku pusing. Rasanya genggang telingaku mau pecah. Pak Haji tidak menyerah. Ia menempelkan surban ke arah sosok itu sambil terus membaca. Seketika, sosok hitam itu menjerit panjang. Jeritannya tidak seperti manusia. Serak, menggema bercampur dengan suara angin ribut. Ah! Seluruh kaca jendela pecah bersamaan. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai berkibar liar. Aku menutup telinga, berjongkok sambil menangis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, jeritan itu perlahan mereda. Dan ketika aku berani membuka mata, sosok tinggi itu sudah lenyap. Hanya menyisakan kamar berantakan, kaca pecah berserakan, dan udara yang masih berbau anyir. Pak Haji duduk terengah, wajahnya pucat. Makhluk itu kuat, dia bukan sembarangan. Biasanya hanya mau ikut dengan orang yang ditandai. Aku menatapnya dengan bingung. "Ditandai? Maksudnya apa, Pak?" Pak Haji menatapku tajam. "Kau menoleh, nak. Kau menoleh saat dipanggil menjelang maghrib. Itu artinya kau sudah terikat dengannya." Aku merasa tubuhku bergemetar semakin hebat. "Lalu, apa aku bisa lepas, Pak?" Pak Haji tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Bisa, tapi tidak mudah. Dan yang jelas, dia belum akan berhenti malam ini." Malam itu aku dipaksa tidur di ruang tamu bersama ibu dan Pak Haji. Tapi meski berusaha, mataku tidak bisa terpejam. Dan benar saja, sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. "Raka, aku akan menjemputmu menjelang maghrib berikutnya." Sejak malam kaca jendela pecah itu, aku tidak bisa lagi berpikir jernih. Setiap sudut rumah seperti penuh dengan bayangan. Aku bahkan takut menutup mata, khawatir saat membukanya nanti dia sudah berdiri di depanku. Pagi-pagi sekali, Pak Haji duduk bersama ibu di ruang tamu. Aku ikut duduk, masih dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Pak Haji, apa sebenarnya yang mengikuti anak saya?"
Tanya ibu, suaranya bergetar. Pak Haji menatapku, lalu menjawab dengan nada berat. Makhluk itu disebut penunggu senja. Konon dia muncul setiap menjelang maghrib untuk mencari jiwa-jiwa yang lenah. Barang siapa menoleh ketika dipanggil, maka roh mereka akan ditandai. Dari situlah ikatan itu terbentuk. Aku merinding mendengarnya. Jadi, aku sekarang terikat dengannya? Tanyaku pelan. Pak Haji mengangguk. Ia akan terus mencari celah. Awalnya hanya menampakkan diri di kejauhan, lalu makin dekat hingga akhirnya mengambilmu sepenuhnya. Ibu terisak. Apakah ada cara untuk memutuskan ikatan itu, Pak? Pak Haji menarik nafas panjang. Tidak mudah. Kita harus melakukan doa-doa tertentu, memperkuat iman, dan memastikan Raka tidak lagi keluar atau lengah menjelang maghrib. Tapi aku khawatir, makhluk itu sudah terlalu dekat. Aku menunduk. Hatiku makin kacau. Siang itu aku mencoba beristirahat. Tapi bahkan di bawah terik matahari, aku tetap merasa dia mengawasi. Saat aku menutup mata, tiba-tiba terdengar suara bisikan di telingaku. Kau tidak bisa lari, Raka. Aku langsung membuka mata, terengah-engah. Tapi kamar terang benderang. Tidak ada siapapun di sana. Aku berlari keluar, ke ruang tamu. Andi sedang duduk di sana bersama Pak Haji. Wajah Andi khawatir. Rak, kamu makin pucat. Aku takut beneran ada apa-apa sama kamu. Aku menggeleng cepat. Aku nggak bisa lagi, Di. Bahkan siang hari pun aku diganggu. Pak Haji mengangguk pelan. Kalau sudah begitu, artinya dia tak lagi terikat waktu. Biasanya makhluk gaib muncul hanya di jam-jam tertentu. Tapi karena ikatan sudah kuat, ia bebas datang kapan saja. Dek! Hatiku semakin tertekan. Menjelang sore, aku duduk di ruang tamu. Langit mulai jingga. Aku ketakutan luar biasa. Pak Haji sudah menyiapkan air doa di dalam botol, menaruhnya di setiap sudut rumah. Ini hanya sementara, agar ia tidak mudah masuk. Jelasnya, ibu memegang tanganku erat, seakan aku akan hilang kapan saja. Azan maghrib berkumandang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menutup mata rapat-rapat, tidak mau tahu apapun. Tapi suara itu tetap datang. Raka. Kali ini bukan hanya sekali. Suara itu memanggilku berkali-kali. Dari depan rumah, dari jendela, dari belakang pintu. Raka. 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 Suaranya seperti ribuan bisikan serentak. Aku menutup telinga, menangis. Pak Haji semakin keras membaca ayat kursi. Suaranya menggema, menutupi bisikan itu. Tiba-tiba, brak! Pintu depan bergetar keras, seperti ada yang menendangnya dari luar. Jendela pun bergoncang, tirai berkibar liar. Astagfirullah, ibu memelukku semakin erat. Bayangan tinggi itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu. Dari celah jendela, aku melihat beberapa sosok serupa berdiri di halaman. Semuanya tinggi, kurus, bermata hitam pekat. Aku hampir pingsan. Pak Haji, ada lebih dari satu, teriakku histeris. Pak Haji memicingkan mata, terus melantunkan doa. Itu hanya tipuannya, jangan goyah.
Yang utama hanya satu yang sudah menandaimu. Suara benturan semakin keras, rumah terasa seperti akan roboh. Aku menutup mata sekuat tenaga, tapi dalam kegelapan mataku sendiri, aku justru melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di depanku, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia berbisik, "Besok, Raka, besok menjelang maghrib, aku akan masuk ke tubuhmu." Aku menjerit sekencang-kencangnya. Saat aku sadar, aku sudah berada di pangkuan ibu. Nafasku tersengal-sengal, tubuhku gemetar hebat. Pak Haji menatapku dengan wajah tegang. "Besok? Apa maksudnya, Raka?" Aku menangis. Dia bilang besok menjelang maghrib dia akan masuk ke tubuhku. Ruangan hening. Bahkan Andi yang biasanya sok berani kini pucat pasi. Pak Haji menunduk lama, lalu berkata lirih, "Kalau benar begitu, besok malam akan jadi penentu, Nak. Kalau kita gagal, kau tidak akan kembali lagi sebagai dirimu." Sejak malam itu, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik yang lewat seperti langkah menuju eksekusi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. "Besok menjelang maghrib, aku akan masuk ke tubuhmu." Pagi hari, aku duduk di teras bersama Andi. Matahari terang, tapi hatiku gelap. "Ra," kata Andi pelan, "kalau beneran dia masuk, apa yang bakal terjadi sama kamu?" Aku diam, menatap kosong ke halaman, lalu menghela napas berat. "Mungkin aku nggak akan jadi aku lagi, Di. Tubuhku masih ada, tapi di dalamnya bukan aku." Andi langsung menelan ludah, wajahnya pucat. "Jangan ngomong gitu, Ra. Kita pasti bisa lawan." Tapi aku hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip pasrah. Menjelang siang, Pak Haji datang membawa beberapa orang dari musola. Mereka semua mengenakan peci putih, membawa Al-Quran, dan wajah mereka tegas. "Raka," kata Pak Haji, "malam ini kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang balik. Kalau makhluk itu ingin masuk, kita harus menghadangnya dengan doa." Aku menatapnya takut. "Pak, kalau gagal?" Pak Haji menatap tajam. "Kalau gagal, kau hilang, Nak, dan makhluk itu akan semakin kuat." Suasana jadi makin mencekam. Ibu bahkan hampir pingsan mendengarnya. Tapi dua orang ibu-ibu dari musola langsung menenangkannya. Sore itu, aku dipaksa mandi dan berwudu. Pak Haji bilang tubuh harus bersih agar doa lebih kuat. Air terasa dingin menusuk, seakan setiap tetesnya membawa peringatan. Saat aku menunduk, aku sempat melihat bayanganku di permukaan air. Bayangan itu tersenyum, padahal aku tidak. Aku langsung terlonjak mundur. Jantungku serasa copot. Astagfirullah. Aku buru-buru keluar, tubuh gemetar. Andi yang menunggu di depan kamar mandi langsung menyambutku. "Kenapa, Ra?" Aku hanya menggeleng. Aku takut kalau ku ceritakan, dia makin panik. Langit mulai jingga. Waktu yang paling kutakuti semakin dekat. Rumah sudah dijaga. Pak Haji dan dua orang lelaki duduk di ruang tamu membaca doa. Ibu di kamar terus melantunkan ayat-ayat pendek. Andi duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Apapun yang terjadi, aku nggak bakal ninggalin kamu, Ra," katanya. Aku menoleh melihat wajah sahabatku itu. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia berusaha keras menahan takutnya sendiri. Azan maghrib mulai terdengar. Dan saat itu juga, angin kencang menghantam rumah. Lampu-lampu ruang tamu berkelip-kelip lalu padam total. Suara dentuman keras mengguncang dinding. Jendela bergetar hebat. Pak Haji langsung berseru keras, "Baca doa, jangan berhenti." Suara bacaan Al-Quran menggema di dalam rumah. Tapi di luar terdengar sesuatu yang lebih menyeramkan. "Raka." Suara itu bergema dari segala arah. Dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas atap. Aku menutup telinga tapi suara itu menembus kepalaku. "Raka, waktumu tiba."
Tubuhku tiba-tiba menjadi berat. Napasku sesak, mataku berkunang-kunang. Aku jatuh tersungkur ke lantai. Andi panik. "Ra, bertahan, Ra!" Pak Haji mendekat, menaruh tangannya di kepalaku sambil membaca doa keras-keras. "Tahan, Nak, jangan biarkan dia masuk." Tapi saat mataku setengah tertutup, aku melihat sesuatu. Sosok tinggi itu kini berada di dalam rumah. Dia melangkah perlahan. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya pucat tanpa bibir. Hanya gigi yang menyeringai. Matanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Dia mendekat. Semakin dekat. Andi berteriak, "Pak Haji, dia ada di sini. Dia udah masuk." Pak Haji makin keras membaca doa. Tapi aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Seperti ada sesuatu yang merambat masuk lewat punggungku. Sosok itu berbisik tepat di telingaku. "Aku sudah di ambang pintu, Raka. Tinggal satu tarikan napas lagi." Aku menjerit sekuat-kuatnya. Lampu-lampu rumah kembali menyala mendadak. Doa-doa terus dipanjatkan. Tapi aku sudah tidak bisa mengendalikan tubuhku. Tanganku sendiri mencengkram lantai. Kukuku hampir copot. Mulutku terbuka, mengeluarkan suara asing. Suara yang bukan milikku. Milikku! Semua orang di ruangan membeku. Suara itu berat, dalam, seperti keluar dari perut bumi. Pak Haji menepuk pundakku keras-keras. "Lawan! Jangan biarkan dia ambil alih." Aku mencoba. Tuhan tahu aku mencoba. Tapi kekuatannya begitu besar. Aku bisa merasakan sebagian dari diriku sudah ditarik keluar. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik ruhku. Andi memelukku erat dari samping, menangis sejadi-jadinya. "Ra, jangan pergi, jangan tinggalin aku." Dalam kegelapan batin itu, aku mendengar dua suara bersaing. Suara Pak Haji, keras, tegas, penuh doa. Dan suara makhluk itu dingin, licin, menggoda. "Lepaskan saja, Raka. Kau lelah bukan? Biarkan aku menggantikanmu. Kau bisa tidur selamanya." Aku terisak. Suara itu begitu menggoda, seolah benar-benar menawarkan ketenangan. Tapi di kejauhan aku mendengar suara ibu menangis. "Ya Allah, jangan ambil anak saya." Suara itu menusuk hatiku. Aku menjerit dari dalam kegelapan. "Aku tidak mau!" Tubuhku mendadak terhentak. Aku batuk keras, memuntahkan cairan hitam pekat. Seluruh tubuhku basah dengan keringat dingin. Pak Haji terus melantunkan doa. Lelaki lain juga ikut membantu. Sosok itu menghilang seketika, tapi hanya meninggalkan suara tawa panjang menggema di seluruh rumah. "Malam ini baru permulaan, Raka. Besok malam aku akan benar-benar masuk, Raka." Aku terlentang lemas di lantai. Napasku terengah-engah. Andi masih memelukku, wajahnya penuh air mata. Pak Haji menatap semua orang dengan wajah suram. "Malam ini kita hanya berhasil menundanya. Tapi besok malam adalah perang terakhir." Semua terdiam. Aku menatap langit-langit bergetar. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Perang terakhir. Hari terakhir terasa seperti sebuah vonis mati yang semakin dekat. Aku tidak bisa tidur sejak pagi. Mataku merah, tubuhku lemah, tapi pikiranku terjaga penuh ketakutan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihatnya. Sosok tinggi kurus itu berdiri di sudut kamar, tersenyum tanpa bibir. Ia tidak lagi sekadar memanggil namaku. Sekarang, ia berbicara panjang. "Raka, jangan melawan. Malam ini semuanya selesai. Kau akan jadi wadahku, dan bersama kita akan abadi." Aku terlonjak bangun, tubuhku gemetar. Ibu langsung memelukku. "Tenang, Nak, tenang." Tapi bagaimana aku bisa tenang jika kematian atau sesuatu yang lebih buruk dari kematian sudah menungguku menjelang maghrib nanti? Siang itu, rumah kami penuh orang. Pak Haji membawa beberapa ustadz dan jamaah dari musola. Mereka memasang tikar, menaruh kitab, air doa, bahkan dupa untuk menghalau hawa kotor. "Ini bukan sekadar mengusir setan biasa," kata Pak Haji dengan wajah tegang.
Ini ikatan lama, ikatan darah. Makhluk itu sudah memilih Raka. Kalau malam ini kita gagal, bukan hanya Raka yang hilang, tapi desa ini pun bisa diganggu selamanya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Andi mendekat padaku. Rak, jangan takut, aku di sini. Kalau kamu pergi, aku ikut. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan gila, Di. Aku nggak mau kamu ikut celaka. Andi menggeleng keras. Kalau kamu yang kena, aku juga nggak bakal bisa hidup tenang. Jadi, berhenti mikirin itu. Malam ini, kita lawan bareng-bareng. Aku tersenyum tipis. Meski di dalam hati, aku tetap takut setengah mati. Matahari mulai turun. Suasana rumah semakin dingin. Padahal belum malam, tapi hawa gelap seperti menyelimuti. Seekor burung gagak hinggap di atap rumah. Suaranya parau. Semua orang yang ada di dalam rumah menoleh. Pertanda buruk. Pak Haji berkata lirih. Dia sudah dekat. Azan maghrib akhirnya terdengar. Dan seketika, semuanya berubah. Angin kencang menerpa. Lampu-lampu kembali padam. Ruangan hanya diterangi cahaya lilin dan lampu minyak. Tirai berkibar liar. Suara denturan terdengar dari segala arah. Raka! Suara itu menggema keras, jauh lebih dahsyat dari malam sebelumnya. Tidak lagi berupa bisikan, tapi teriakan panjang yang membuat telinga sakit. Aku menutup telinga, tapi tubuhku langsung terpental ke belakang, seolah ada kekuatan besar yang mendorongku. Astagfirullah! Pak Haji segera menaruh tangannya di kepalaku, memimpin doa keras-keras. Ustadz lain ikut menguatkan bacaan. Tubuhku mulai menegang, mataku berputar-putar, mulutku mengeluarkan suara aneh. Kali ini aku masuk, tak ada yang bisa menghalangi. Suaranya keluar dari mulutku, tapi jelas bukan suaraku. Suara itu berat, bergaung, seperti berasal dari dalam gua. Ibu jerit histeris, tapi dua jamaah menahannya agar tidak mengganggu. Dalam kegelapan pikiranku, aku melihat diriku berdiri di sebuah lapangan luas. Senja merah darah membentang di langit. Di depanku, sosok itu berdiri. Tinggi menjulang, matanya hitam dalam, tangannya panjang menjuntai ke tanah. Akhirnya kita bertemu tanpa perantara, katanya. Aku sudah menunggumu sejak malam kau menoleh ke belakang. Kini waktumu habis, Raka. Aku gemetar, tapi entah dari mana datangnya keberanian, aku berteriak, pergi! Aku tidak mau ikut denganmu! Makhluk itu menyeringai. Memperlihatkan deretan gigi panjang. Kau tidak punya pilihan. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawahku retak. Di dunia nyata, tubuhku berteriak keras, menjerit hingga urat leher menegang. Semua orang yang membaca doa semakin keras, melawan dengan suara yang kompak. Andi, meski ketakutan, tetap memegang tanganku erat. Raka, lawan Raka, jangan kalah, aku di sini. Aku bisa mendengar suaranya samar-samar di tengah kegelapan itu. Makhluk itu kini hanya sejengkal dariku. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang, siap meraih dadaku. Aku memejamkan mata, mengingat wajah ibu, suara Pak Haji dan Andi yang terus memanggil namaku. Aku menjerit dari lubuk hatiku. Allah, tolong aku! Tiba-tiba, cahaya terang meledak dari langit senja itu. Makhluk itu menjerit marah, tubuhnya seperti terbakar. Di dunia nyata, aku memuntahkan cairan hitam lebih banyak dari sebelumnya. Tubuhku terhentak keras, hampir patah. Pak Haji berteriak, teruskan, jangan berhenti. Suasana jadi semakin kacau. Lilin padam satu persatu, kaca jendela pecah sendiri. Makhluk itu muncul di dalam rumah, tidak lagi samar, tapi nyata, tingginya hampir menyentuh atap, wajahnya mengerikan, dan suaranya membuat semua orang menutup telinga. Raka milikku, tak ada yang bisa menyelamatkan. Tubuhku terangkat ke udara, melayang setengah meter di atas lantai. Andi mencoba menarikku turun, tapi justru terpental ke dinding. Aku menjerit, mataku hitam pekat. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Air doa yang diletakkan Pak Haji di tiap sudut rumah tiba-tiba bergetar, lalu pecah sendiri, menyemburkan air yang langsung membentuk cahaya putih. Cahaya itu mengenai tubuh makhluk tersebut. Dia menjerit, suaranya memekakkan telinga. Tidak!
Tubuhku jatuh menghantam lantai. Aku batuk keras, berusaha bernafas. Pak Haji berlari mendekat, menaruh tangannya di dadaku. "Bertahan, Raka, ini belum selesai, dia belum pergi sepenuhnya." Aku hanya bisa menatap kosong, tubuhku lemas, tapi aku tahu satu hal, malam ini belum akhir. Tawa mengerikan kembali terdengar, meski sosok itu sudah kabur dari rumah. "Besok, malam terakhir, aku akan datang lagi, dan saat itu tak ada yang bisa menghalangi." Semua orang terdiam, wajah mereka penuh ketakutan. Pak Haji duduk terengah, keringat bercucuran. "Kita belum menang. Besok malam adalah ujian terakhir. Kalau kita tidak siap, Raka akan hilang untuk selamanya." Aku menutup mata, menahan air mata. Besok malam terakhir, hidup atau mati. Hari itu adalah hari paling panjang dalam hidupku. Sejak matahari terbit, seluruh tubuhku lemah, seolah separuh nyawaku sudah tergerus. Orang-orang di rumah sibuk menyiapkan diri, membaca doa, memperbanyak zikir. Tapi aku hanya duduk menatap kosong. Andi menempuk pundaku. "Ra, jangan bengong gitu. Malam ini kita harus siap." Aku tersenyum hambar. "Aku takut, takut banget. Rasanya separuh diriku udah nggak ada di sini." Andi menggenggam tanganku. "Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Jadi jangan berani-berani pergi sendiri." Aku menatap wajahnya, sahabat yang selalu ada sejak kecil. Air mataku hampir jatuh. "Jangan ngomong gitu, Di. Aku nggak mau kamu jadi korban." Dia hanya menggeleng. "Pokoknya aku nggak akan ninggalin kamu." Menjelang sore, Pak Haji dan para ustadz kembali berkumpul. Mereka menyiapkan tikar, kitab, botol berisi air doa dan kemenyan untuk menetralkan hawa kotor. "Ini malam penentuan," kata Pak Haji dengan suara berat. "Kalau kita berhasil, Raka akan bebas. Kalau tidak, dia akan hilang, dan desa ini bisa jadi tempat bersemayam makhluk itu." Ibu langsung terisak. Aku memeluknya. "Bu, apapun yang terjadi malam ini, doakan aku ya." Ibu hanya bisa menangis, memelukku erat-erat. Matahari turun perlahan, langit berubah jingga, lalu merah darah. Burung-burung beterbangan tak tentu arah. Angin kencang berputar-putar di halaman rumah. Semua orang yang hadir mulai merasakan hawa panas bercampur dingin, hawa yang bukan milik dunia manusia. Pak Haji memberi aba-aba. Semua siap di posisi. Begitu azan maghrib berkumandang, dia akan datang. Aku duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh lingkaran orang-orang yang berdoa. Andi duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Azan maghrib berkumandang, dan seketika itu juga dunia runtuh. Lampu padam, jendela pecah bersamaan, tirai tersibak liar, angin berputar-putar di dalam rumah seperti pusaran. "Raka!" Suara itu menggema, jauh lebih keras dari sebelumnya. Tidak hanya terdengar, tapi terasa, mengguncang isi kepalaku hingga hampir pecah. Tubuhku langsung terhempas ke belakang, mataku mendadak hitam legam. Napasku terengah-engah, tapi aku bisa merasakan sesuatu menarikku dari dalam. "Dia sudah mulai," teriak Pak Haji. "Baca doa, jangan berhenti." Aku kini berada di sebuah tempat asing. Bukan lagi lapangan senja, tapi ruang hitam tanpa ujung. Di tengah ruang itu sosok tinggi itu berdiri. Kali ini jauh lebih mengerikan. Tubuhnya dipenuhi luka. Kulitnya seperti terbakar, tapi matanya hitam pekat bersinar. "Waktumu habis, Raka. Kau sudah menoleh malam itu. Kau sudah jadi milikku sejak saat itu." Aku terisak. "Kenapa aku? Kenapa aku yang kau pilih?" Ia menyeringai, giginya panjang menjuntai. "Karena kau mendengar panggilanku dan menoleh, itu saja sudah cukup. Kau membuka pintu yang seharusnya tertutup." Aku menunduk, tubuhku gemetar. "Aku tidak mau ikut denganmu." Makhluk itu melangkah maju.
Kau tidak punya pilihan. Malam ini, ruhmu milikku. Di dunia nyata tubuhku kejang hebat. Suara aneh keluar dari mulutku. Milikku. Milikku. Ibu berteriak histeris. Ya Allah, anakku. Pak Haji menepuk pundaku membaca doa lebih keras lagi. Jamaah lain ikut memperkuat bacaan. Tiba-tiba, tubuhku terangkat ke udara, melayang setengah meter di atas lantai. Semua orang terkejut tapi terus membaca doa tanpa henti. Andi mencoba menarik kakiku tapi terpental ke belakang hingga hampir pingsan. Aku menjerit di ruang hitam itu. Tolong, jangan ambil aku. Makhluk itu semakin dekat. Tangannya panjang, jari-jarinya tajam, siap menembus dadaku. Tinggalkan semuanya, Raka. Biarkan aku masuk. Kau hanya perlu tidur. Tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan abadi. Suaranya licin, merayu. Aku menutup mata, menangis. Suara itu begitu menggoda. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara samar. Ra, lawan. Jangan kalah. Aku di sini. Itu suara Andi, samar, jauh, tapi nyata. Lalu suara lain menyusul. Suara ibu menangis, suara Pak Haji membaca doa keras-keras. Hatiku bergetar. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Aku tidak mau. Aku milik Allah, bukan milikmu. Cahaya putih mendadak menyembur dari dalam tubuhku. Makhluk itu menjerit marah. Tubuhnya seperti terbakar. Ar! Ar! Di dunia nyata, tubuhku jatuh menghantam lantai. Aku batuk keras memuntahkan cairan hitam bercampur darah. Tapi belum selesai. Sosok itu muncul di ruang tamu. Nyata, tinggi, kepalanya hampir menyentuh atap. Semua orang mundur ketakutan. Ia menatapku dengan mata hitam pekat lalu mengaum. Malam ini belum selesai, Raka. Kau akan punya pilihan terakhir. Pak Haji langsung berdiri, menantang sosok itu dengan bacaan doa sekeras mungkin. Suara doa dan suara auman bercampur, membuat ruangan bergetar. Aku hanya bisa terbaring, tubuh lemas, tapi mataku menatap lurus. Aku tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Malam itu desa terasa mati. Semua orang berdiam di rumah. Pintu terkunci rapat. Hanya suara doa lirih terdengar dari balik dinding. Langit kelam, awan hitam menggantung rendah. Angin dingin menusuk tulang. Aku berdiri di halaman musola tua bersama Kiai Ramli dan beberapa pemuda desa. Wajah mereka pucat, tapi kami tahu malam ini adalah penentuan. Kalau malam ini kita mundur, desa ini akan selamanya diganggu, ujar Kiai Ramli dengan suara bergetar. Azan maghrib mulai berkumandang. Baru beberapa lafaz, tiba-tiba suara muazin tersendat dan berhenti. Mikrofon berdecit, lalu mati total. Hening mencekam menyelimuti. Dari arah pohon asam muncul suara gemeretak, seperti kayu tua patah. Perlahan, bayangan besar menjulang, lebih tinggi dari pepohonan. Sosok itu menampakkan diri. Tubuh kurus panjang, kulit hijau pucat mengelupas, kain kafan sobek meneteskan darah hitam. Dari rongga matanya memancar cahaya putih pucat. Aku belum dikubur. Suara itu menggema, membuat kaca jendela musola pecah berhamburan. Tanah bergetar dan dari tubuhnya muncul tangan-tangan hitam panjang meraih ke segala arah. Satu tangan mencekik leherku, mengangkatku ke udara. Nafasku tersendat, pandanganku gelap. Teman-teman di bawah berteriak panik, tapi tak ada yang bisa mendekat. Di tengah kepanikan itu, aku teringat pesan nenek dulu. Kalau kau terjebak menjelang maghrib, jangan lupa sebut nama Allah. Itu perisai terkuatmu. Dengan sisa tenaga, aku memaksa lidahku berucap doa. Tangan hitam yang mencekiku bergetar lalu melepasku. Aku jatuh terhempas ke tanah, batuk keras,
Kiai Ramli tak berhenti melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya semakin keras, menggetarkan udara. Tubuh sosok itu beronta, jeritanya nyaring memekakkan telinga. Dari dalam dadanya keluar cahaya terang yang membakar dirinya perlahan. "Mereka mengkhianatiku." Raungnya terakhir, sebelum tubuhnya pecah menjadi kabut hitam. Kabut itu tersedot ke tanah, lenyap begitu saja. Bau busuk menyengat memenuhi udara, lalu hilang. Tak lama kemudian, suara azan kembali berkumandang. Kali ini lantang, merdu, dan selesai sampai tuntas. Senja berganti malam dengan tenang. Beberapa hari kemudian, warga menemukan sebuah kuburan tua di balik pohon asam. Tanahnya retak, tak ada nisan, jelas tidak pernah diurus. Kiai Ramli meyakini jasad di sanalah yang selama ini gentayangan. Warga lalu memperbaikinya, mengadakan doa bersama, dan sejak malam itu, desa kembali tenang. Tak ada lagi gangguan menjelang maghrib. Namun setiap azan maghrib berkumandang, aku masih sering mendengar bisikan samar di telingaku. "Terima kasih, kau telah membebaskanku." Suaranya lirih, lalu menghilang di telan senja. Dan begitulah, menjelang maghrib selalu menyimpan rahasia yang tak pernah bisa ditebak. Entah hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang menunggu di balik gelapnya senja.